Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya, Dr. Andes Haji Nawazar Mukhtar LC, yang sama-sama kita muliakan seluruh majelis guru, ustadz dan ustadzat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali berjumpa di dalam kesempatan briefing pagi pada hari ini, dan izinkan Ana untuk menyampaikan bahwasanya pada kesempatan kali ini Ana ditunjuk untuk menggantikan Al-Ustadz Nasran Nazir yang berhalangan hadir, sehingga nanti di hari Rabu insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Nasran Nazir. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan ini, bolehlah Ana merefleksi terlebih dahulu apa yang sudah Ana sampaikan di perjumpaan sebelumnya, yang berkaitan dengan metode pembelajaran kelompok atau strategi, atau juga bisa dibilang metode pelajaran pembelajaran kelompok. Di pertemuan sebelumnya Ana sudah sampaikan bahwa di dalam membuat strategi ataupun juga metode pembelajaran kelompok, ustadz atau ustadzah atau pendidik perlu dan seharusnya untuk memperhatikan bahwa untuk membuat sebuah kelompok, pastikan kelompok itu memiliki karakter. Tidak hanya asal membuat kelompok saja. Di dalam pendidikan tentu misalkan guru fisika, guru agama, atau guru untuk bidang eksak atau non eksak tentu memiliki pertimbangan untuk membuat sebuah kelompok yang terdiri dari anak-anak. Maka komposisinya pastikan dia memiliki karakteristik yang sesuai dengan pelajaran yang akan dipelajari pada saat itu. Dan juga tentunya kelompok yang dibentuk itu sebenarnya bisa berjangka waktu. Kita membuat sebuah kelompok misalkan di dalam pelajaran tauhid misalkan, kita buat kelompok, maka itu bisa berjalan beberapa waktu, sekian kali pertemuan, atau bahkan satu semester menetap dan semester berikutnya diganti, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan kelompok sehingga kohesivitas dan karakteristik kelompoknya terabaikan. Sehingga hal ini penting di dalam dunia pendidikan ini menjadi strategi dan juga sekaligus menjadi metode yang cukup ampuh bila kita melihat prinsip-prinsip dan rambu-rambu yang menjadi nilai di dalam sebuah strategi atau metode. Dan faktanya banyak yang terjadi pembuatan kelompok justru tidak efektif dan justru tidak efisien. Bahkan tidak sedikit waktu mensupervisi banyak di antara guru yang menggunakan metode kelompok justru kebablasan, tidak nampak karakteristiknya, dan tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. Dan bahkan dalam penilaian hemat supervisor, bahwanya kelompok hanya sebatas kerumunan saja tanpa ada tujuan yang jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain hal tersebut, nah ini yang tadi saya sudah sampaikan, yang sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk menyinggung tentang pengulangan. Pada kesempatan pertemuan pada awal dahulu, saya juga sudah menyinggung tentang konsep behavioristik. Behavioristik di situ ada stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini berkaitan dengan apa yang kita berikan kepada santri ataupun tunggal santriwati di dalam menciptakan sebuah pembiasaan. Dalam konteks pengulangan ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi.
Di dalam law of repetition, pengulangan-pengulangan yang terjadi, maka ini perlu untuk diwaspadai. Diwaspadai dalam artian apa? Maka kita memastikan bahwasanya apa yang kita ulang, apa yang kita berikan kepada santri atau santriwati di dalam pembelajaran, pastikan kita mengulang hal-hal yang penting dan bahkan sebisa mungkin secara bahasa negatifnya kita mengurangi hal-hal yang tidak penting. Hal ini juga diajarkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya misalkan contoh di surat An-Naml, di situ ailahumma Allah, itu Allah Subhanahu wa taala ulang sebanyak 5 kali. Maka hal ini bisa kita mengambil bahwasanya pengulangan yang dilakukan itu adalah pengulangan yang bersifatnya positif. Artinya pengulangan-pengulangan yang bersifat positif, silahkan Bapak Ibu untuk mengulang-ulangnya. Dan bahkan secara sistem atau kurikulum atau bahkan di dalam sistem evaluasi kita mengenal yang namanya pengulangan atau ulangan hariankah, ulangan triwulankah, atau ulangan yang lain-lainnya. Nah, di sini di dalam konsep itu kenapa menjadi suatu materi tersendiri, kenapa menjadi momen tersendiri pengulangan itu? Karena memang pengulangan memang diperlukan di dalam pencapaian sebuah pembelajaran. Maka tidak salah atau bahkan tepat ketika Bapak Ibu atau bahkan saya sampaikan harus mengulang materi yang sudah diberikan sebelumnya. Berkaitan dengan pendidikan, maka pengulangan bisa untuk merefleksikan, untuk mengulang pengetahuan. Apakah pengetahuan yang dahulu kita berikan atau sehari yang lalu kita berikan masih terpatri kuat, terpatri lemah, atau terpatri sedang, atau bahkan lupa anak-anak. Ini bisa kita melihat bagaimana kondisi masing-masing peserta didik kita. Jadi dilihat dari segi konsep pengulangan, ini mengandung berbagai manfaat dan bahkan mengandung berbagai hal yang kita butuhkan di dalam pendidikan hari itu ataupun hari yang akan datang. Yang tadi saya sudah sebutkan dikaitkan dengan pendidikan atau pembelajaran untuk penambahan wawasan, lalu pengubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi biasa, tidak bisa menjadi bisa, tidak biasa menjadi biasa, akhirnya terakhir yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Artinya saya ingin katakan bahwasanya mengulang kembali itu sangat penting. Mengulang itu sangat penting. Bisa kita pakai mengulang untuk mengetahui bahwasanya seberapa jauh pengetahuan yang sudah kita berikan tempo lalu, anak-anak masih berapakah kekuatan yang mereka ingat. Lalu bisa jadi pengulangan kita gunakan untuk pemahaman. Misalkan, apakah pemahaman yang kita berikan tempo lalu masih dipahami hal yang sama atau justru sudah berkembang pemahamannya? Karena bisa jadi anak-anak setelah kita mengajar, setelah kita memberikan pembelajaran, mereka belajar kembali dengan hal-hal yang baru. Nah, ini juga masuk kepada tahapan refleksi ataupun juga evaluasi. Dan jadi banyak sekali Bapak Ibu untuk berkaitan dengan pengulangan ini. Dan bahkan bisa jadi pengulangan sangat diperlukan dan bahkan harus ketika kita mau mengubah dari kebiasaan anak-anak. Artinya yang tidak biasa menjadi pembiasaan, maka pengulangan itu namanya law of repetition di dalam habit pengubahan tingkah laku itu harus dan wajib dilakukan. Nah, maka memang kalau kita mau tahapannya pengubahan tingkah laku, ya pengulangan itu menjadi wajib. Enggak bisa enggak. Jadi ketika yang terulang adalah hal negatif, ini dia yang mau saya garis bawahi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Modern Diniyah, ketika kesalahan terjadi di kelas 1 dan tidak ada di antara kita satupun atau bahkan tidak mengingat atau juga lalai dalam mengingat, maka ini bisa jadi repetition. Artinya pengulangan kesalahan dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari semester, dari sekian tahun misalkan. Nah, ini terjadi pengulangan begitu, maka kesalahan-kesalahan ini bisa menjadi akibat yang fatal. Karena kenapa? Yang tadi kecenderungan kita akan menyimpan
segala sesuatu yang cenderung kita ulang, maka itu memorinya akan lebih kuat tersimpan dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya adalah jarang kita ulang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menciptakan sebuah pembelajaran yang mengulang, ya, mengulang dalam artian hal-hal yang positif, dan sebisa mungkin berhati-hati terhadap ungkapan, kata-kata, tindakan dan lainnya yang bersifat negatif, sehingga insya Allah apa yang kita tampakkan, apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak itu adalah hal-hal yang positif, sehingga dengan sendirinya hal-hal negatif akan tersingkir dengan datangnya kebaikan-kebaikan atau hal-hal positif yang kita sebarkan. Fatbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Artinya ketika kita memberikan sebuah kemaslahatan, kebaikan, maka dengan sendirinya kejahatan dan ketidakbaikan akan tersingkir. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diamalkan, dan permohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.